Baik, selamat jumpa dalam statistika. Pada kesempatan ini kita akan melakukan pengujian hipotesis. Dalam pengujian hipotesis, tentunya kita tidak lepas dari tujuan dari pengujian. Tujuan pengujian di sini ada dibedakan apakah menyangkut pada satu populasi atau lebih dari satu populasi. Di sini 2 populasi. Ya. Tentunya cara pengujian 2 hal tersebut berbeda. Untuk satu populasi, di mana pengujian dilakukan terhadap nilai tengah, maka di sini ada 2 kondisi, di mana varians diketahui dan varians tidak diketahui. Untuk varians yang diketahui, maka dilakukan uji Z. Apabila varian tidak diketahui, maka dilakukan uji T. Sementara untuk pengujian terhadap satu populasi, maka dilakukan uji Z. Untuk 2 populasi, di sini ada 2 kondisi, ya. Yang pertama, data saling bebas. Kemudian data berpasangan. Untuk data saling bebas, maka di sini nilai tengah 1 dan nilai tengah 2, ya, di sini dibandingkan, di mana apabila variansi nilai tengah 1 dan variansi 2 diketahui, maka digunakan uji Z. Apabila varian 1 dan varian 2 tidak diketahui, maka digunakan uji T. Sama, tetapi di sini ada perbedaan. Karena ini 2 sampel, ya, 2 populasi, bukan 2 sampel. Variansi 1 dan variasi 2 itu sama, maka digunakan uji T formula 1. Jika varian 1 dan varian 2 tidak sama, maka dilakukan uji T formula 2. Apabila di sini adalah menguji selisih 2 populasi, ya, populasi 1 dan populasi 2, maka digunakan uji Z. Kemudian apabila data tersebut merupakan data berpasangan, maka di sini akan digunakan ini, ya, nilai tengah D, ya, mu D, maka digunakan uji T. Kemudian uji hipotesisnya, ya, ini bisa digunakan, ya, uji hipotesis untuk rata-rata
satu populasi dan uji hipotesis rata-rata untuk dua populasi. Untuk satu populasi dibedakan menjadi dua apabila sigma diketahui dan sigma tidak diketahui. Dan untuk dua populasi, ini untuk saling bebas, sigma diketahui, sigma tidak diketahui diasumsikan sama, dan sigma tidak diketahui diasumsikan beda. Dan data berpasangan. Kemudian uji hipotesis untuk proporsi, maka di sini ada dua ya. Uji hipotesis untuk proporsi untuk satu populasi dan uji hipotesis untuk proporsi dua populasi. Tahapan dalam menguji hipotesis. Terdapat 6 langkah umum pengujian suatu hipotesis menurut Lin 2018. Yang pertama adalah menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Selanjutnya adalah menentukan taraf nyata pengujian. Apakah itu berupa alfa ataukah itu berupa alfa per 2. Yang ketiga adalah menentukan uji statistik. Apakah uji Z, ataukah uji T, ataukah X kuadrat, atau uji F. Kemudian yang keempat adalah menentukan nilai kritis atau daerah penerimaan ataupun penolakan hipotesis nol. Selanjutnya adalah mengolah sampel dan menghitung nilai statistiknya. Selanjutnya adalah menarik kesimpulan atau menginterpretasikan hasil. Uji hipotesis untuk rata-rata atau min satu populasi. Hipotesis yang berlaku di sini untuk hipotesis satu arah, hipotesis 0 itu di mana mu lebih besar atau sama dengan mu 0. Kemudian versus H1 di mana mu lebih kecil dari mu 0. Kemudian hipotesis 0 di mana mu 0 lebih besar atau sama dengan mu, dan hipotesis alternatifnya H1
itu adalah mu lebih besar dari mu 0. Nah, wilayah kritis yang terjadi pada hipotesis satu arah di sini untuk mu 0 lebih besar dari mu, maka di sini nilai min Z alfa lebih besar dari nilai Z. Sedang untuk mu lebih besar dari mu 0, maka nilai Z lebih besar dari Z alfa. Untuk hipotesis dua arah, di sini H0 adalah jika mu sama dengan mu 0. Sedang H alternatifnya adalah mu tidak sama dengan mu 0. Nah, wilayah kritisnya adalah untuk mu tidak sama dengan mu 0, maka min Z alfa per 2 lebih besar dari nilai Z, dan Z lebih besar dari Z alfa per 2. Hipotesis dua arah. Nah, jika ragam populasi atau sigma kuadrat diketahui untuk N lebih besar dari 30, maka Z hitung sama dengan X bar min mu 0 dibagi dengan sigma per akar N. Untuk uji satu arah, maka Z tabel sama dengan Z alfa. Untuk dua arah, maka Z tabel sama dengan Z alfa per 2. Jika ragam populasi atau varians tidak diketahui untuk N kurang dari 30 atau sampel kecil, di sini menggunakan uji T. T hitung sama dengan X bar min mu 0 dibagi dengan S per akar N. Nah, untuk uji satu arah, lihat T tabel. T alfa N-1 derajat bebas ya. Kemudian uji dua arah T tabel ya. Maka di sini T alfa per 2 dan derajat bebas atau N-1. Contoh di sini, batasan yang ditentukan oleh pemerintah terhadap emisi gas CO kendaraan bermotor adalah 50 ppm. Sebuah perusahaan baru yang sedang mengajukan izin pemasaran mobil diperiksa oleh petugas pemerintah untuk menentukan apakah perusahaan tersebut layak diberi izin. Sebanyak 20 mobil
diambil secara acak dan diuji emisi CO-nya. Dari data didapatkan rata-rata adalah 55 dan ragamnya 4,2. Dengan menggunakan taraf nyata 5%, layakkah perusahaan tersebut mendapat izin? Dari soal tersebut, maka kita perlu membuat hipotesis. Hipotesis 0, H0 itu mu lebih kecil atau sama dengan 50. Ini 50 ppm ya, jadi 50. Dan H alternatifnya mu lebih besar dari 50. Nah, uji statistiknya kita menggunakan uji T. X bar min mu 0 dibagi dengan S. Jadi di sini karena ada S-nya adalah ini ya, S kuadrat tadi. Jadi ini S 4,2 dibagi dengan akar N sama dengan 10,91. Nah, titik kritis kita lihat karena ini satu arah, T alfa, jadi T 0,05 dan derajat bebas 20-1. Kita lihat pada tabel T 0,05 dan derajat bebas 19 sama dengan 1,729. Jadi kalau kita lihat grafiknya adalah seperti ini. Nah, nilai T hitungnya berapa? Ada 10. 10 lebih besar dari 1,7. Berarti H0 ditolak. Atau cukup bukti bahwa perusahaan mobil tersebut tidak layak diberikan izin pada taraf nyata 5%. Nah, yang kedua, ada yang mengatakan bahwa jarak yang ditempuh sebuah mobil secara rata-rata kurang dari 20.000 km dalam 1 tahun. Untuk menguji pendapat itu, suatu contoh acak 100 pemilik mobil diminta mencatat kilometer yang ditempuhnya. Apakah Anda sependapat dengan pernyataan di atas? Jika contoh tersebut menghasilkan rata-rata 23.500 km dan simpangan bakunya 3.900 km. Coba dihitung.
Uji hipotesis untuk selisih rata-rata atau μ1 min μ2, dua populasi yang saling bebas. Pada kondisi ini, maka hipotesis yang dapat dilakukan untuk hipotesis satu arah adalah H0, di mana μ1 min μ2 lebih besar atau sama dengan delta 0, dan hipotesis alternatifnya μ1 min μ2 lebih kecil dari delta 0, atau H0, di mana μ1 min μ2 lebih kecil dari delta 0, dan H alternatifnya H1, μ1 min μ2 lebih besar dari D0. Untuk hipotesis dua arah, maka hipotesis nolnya adalah μ1 min μ2 sama dengan D0. Hipotesis alternatifnya adalah μ1 min μ2 tidak sama dengan D0. Nah, pengujian statistik di sini menggunakan berbagai formula, ya. Ada 3 formula, di mana formula 1 ZH sama dengan dalam kurung X bar 1 min X bar 2 kurangi D0 dibagi dengan sigma X bar 1 min X bar 2. Ini apabila syarat varian 1 dan varian 2 diketahui. Jika tidak diketahui, maka menggunakan alternatif, ya. Jika varian 1 dan varian 2 itu tidak sama, maka menggunakan formula 3, dan jika sama, maka menggunakan formula 2. Nah, hipotesis bagi selisih rata-rata H1, μ1 min μ2 untuk dua populasi, jika varian 1 dan varian 2 diketahui, uji statistiknya, Z hitungnya adalah ini. Dengan titik kritis apabila uji satu arah, maka Z alfa. Jika dua arah, maka Z alfa per 2. Kemudian uji hipotesis bagi selisih rata-rata μ1 min μ2 untuk dua populasi, jika variansi 1 dan variansi 2 tidak diketahui dan diasumsikan sama, nah, maka di sini pakai T hitung, T-hit, ya, T hitung X bar 1 min X bar 2 kurangi D0 dibagi dengan akar S kuadrat gabungan dalam kurung 1/N1 tambah 1/N2, di mana S kuadrat gabungan adalah N1 min 1 kalikan S1 kuadrat ditambah N2 min 1 kali S2 kuadrat dibagi dengan N1 plus N2 dikurang 2. Nah, titik kritis yang digunakan untuk uji satu arah menggunakan T-tabel,
ya, T alfa dan derajat bebas, di mana derajat bebasnya adalah N1 plus N2 kurang 2. Dan uji arah T tabel untuk dua arah ya. Ini T alfa per 2 derajat bebas. Nah, rumus yang ketiga, jika variansi 1 dan variansi tidak diketahui dan diasumsikan beda, maka uji statistiknya dengan menggunakan T hitung X1 bar dikurang X2 bar ya, kurang D0 dibagi dengan akar S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2. Kemudian titik kritisnya sama ini. Kemudian kita bisa lihat latihan ya. Di sini seorang manajer minyak pengangkutan meyakini bahwa paket-paket yang dikirim pada akhir bulan lebih berat daripada paket-paket yang dikirim pada awal bulan. Untuk menguji keyakinan tersebut, seorang peneliti mengambil 15 paket pada awal bulan dan diperoleh rata-rata 40 kg dan simpangan baku 5 kg. Sedang sampel 10 paket dipilih pada akhir bulan. Rata-rata beratnya adalah 50 kg dengan simpangan baku 10,2 kg. Diasumsikan ragam kedua populasi sama atau variansinya sama. Dapatkah kita menyimpulkan apakah pendapat manajer itu benar pada taraf nyata 10%? Di sini ada asumsi ya. Hipotesisnya adalah pada H0 ya, mu1 lebih besar dari mu2. Kemudian H1-nya adalah mu1 lebih kecil dari mu2. Uji statistiknya menggunakan T hitung ya. Nih rumusnya. Ingat untuk menghitung S kuadrat gabungan ya, rumusnya tadi di atas. Kemudian titik kritis menggunakan ini ya, 0,1 ya, karena 10% adalah 0,1. Diperoleh T hitungnya, T tabelnya adalah 1,319. Nah, kita lihat nilai T hitung min 3,0953. Ini jauh lebih kecil daripada min 1319. Mengapa di sini ada positif, di sini ada negatif? Ini sekedar arah saja ya. Ini untuk arah. Jadi tidak masalah. Kemudian apa? Cukup bukti untuk menyatakan pendapat manajer minyak tersebut benar pada taraf nyata
10%. Ya. Kemudian uji hipotesis untuk rata-rata selisih dua populasi tidak saling bebas atau data berpasangan. Di sini hipotesisnya adalah untuk satu arah, hipotesis 0, mu1 min mu2 lebih besar atau sama dengan D0, dan H alternatifnya atau H1-nya adalah mu1 min mu2 lebih kecil dari D0, atau di sini H0 ya, mu D lebih besar atau sama dengan D0 versus H1, mu D lebih besar dari D0, lebih kecil dari D0. Nah, di sini untuk yang kedua, H0, mu1 min mu2 lebih kecil atau sama dengan D0 versus H1-nya adalah mu1 min mu2 lebih besar dari D0. Atau bisa dinyatakan juga H0 di mana mu D lebih kecil atau sama dengan D0 versus H alternatifnya adalah mu D lebih besar dari D0. Untuk hipotesis dua arah, di sini H0-nya sama dengan mu1 min mu2 sama dengan D0, dan H alternatifnya atau H1-nya adalah mu1 min mu2 tidak sama dengan 0, atau ini ya. Uji statistiknya menggunakan T hitung D min D0 dibagi S per akar N. Datanya, pasangannya seperti ini diisikan. Kemudian titik kritisnya disampaikan di situ. Menggunakan tabel untuk satu arah alfa N-1, untuk dua arah alfa per 2 N-1 untuk derajat bebasnya. Nah, latihan di sini suatu klub kesegaran jasmani ingin mengevaluasi program diet, kemudian dipilih secara acak 10 orang anggotanya untuk mengikuti program diet tersebut selama 3 bulan. Data yang diambil adalah berat badan sebelum dan setelah program diet dilaksanakan. Nah, data ke-10 peserta ditampilkan dalam ini grafiknya. Kemudian apakah program diet tersebut dapat mengurangi berat badan minimal 5 kg? Lakukan pengujian pada taraf nyata 5%. Nah, ini adalah contoh kasus berpasangan. Maka hipotesisnya kita bisa menggunakan hipotesis yang tadi ya. Jadi H0 mu D lebih besar dari 5, atau H alternatifnya mu D kurang dari 5. Kemudian kita hitung D bar atau D rata-rata, kemudian S kuadrat D ya, kita hitung diperoleh 1,43. Kemudian kita hitung standar D ya, sama dengan akar 1,43 sama dengan 1,2. Kemudian uji statistiknya kita menggunakan T hitung D min delta 0 dibagi SD.
bar ya. Jadi di sini kita ketemu sama dengan 0,26. Nah, kemudian kita lihat tabel pada 5% pada derajat bebas 9 ya, 10 kurang 1 sama dengan min 1,833. Nah, kesimpulannya adalah tidak ditolak H0 atau cukup bukti untuk menyatakan bahwa program tersebut dapat mengurangi berat badan minimal 5 kg pada taraf nyata 5%. Uji hipotesis untuk proporsi atau P, satu populasi. Maka di sini hipotesis yang bisa dilakukan untuk hipotesis satu arah H, di mana P lebih besar atau sama dengan P0 dan H1-nya adalah P lebih kecil dari P0. Atau hipotesis awal, hipotesis nolnya P lebih kecil atau sama dengan P0 atau P lebih besar dari P0. Hipotesis dua arahnya adalah H0 P sama dengan P0 atau hipotesis alternatifnya P tidak sama dengan P0. Uji statistiknya pakai Z hitung P min P0 dibagi akar P0 min 1 min P0 kurang N di akar ya. Titik kritisnya adalah dilihat untuk satu arah Z tabel Z alfa, kemudian untuk dua arah adalah Z alfa per 2. Nah, bisa kita lihat contoh di sini. Menurut suatu artikel, suatu obat baru yang diekstrak dari suatu jamur Cyclosporin A mampu meningkatkan tingkat kesuksesan dalam operasi transplantasi organ. Menurut artikel tersebut, 22 pasien yang menjalani operasi transplantasi ginjal diberikan obat baru tersebut. Dari 22 pasien tersebut, 19 diantaranya sukses dalam operasi transplantasi ginjal. Sebagai informasi, keberhasilan dengan menggunakan prosedur standarnya adalah 60%. Apakah dapat dikatakan bahwa obat baru tersebut lebih baik dari prosedur yang standar? Kita bisa hitung proporsinya ya. Jadi ini proporsi bar, proporsi topi di sini 19 per 22 sama dengan 0,8. Ditanya apakah P-nya lebih besar dari 0,6. Nah, hipotesisnya adalah H0 lebih kecil atau sama dengan 0,6 proporsinya versus H1 P lebih besar dari 0,6. Nah, kita hitung Z-nya ya. Z hitungnya sama dengan 2,6. Kita lihat tabelnya. Z tabel. Ini satu arah ya. Z alfa pada taraf sekian. Coba ketemu berapa? Apa kesimpulan saudara?
Uji hipotesis untuk selisih proporsi dua populasi. Nah, besar perbedaan antara dua proporsi P1 min P2 sama dengan D0, maka di sini hipotesis satunya P1 min P2 sama dengan D0 lebih besar 0. Dan hipotesis 2-nya P1 min P2 sama dengan D0. Pada hipotesis satu arah, hipotesis satu arah, di sini H0 P1 min P2 lebih besar atau sama dengan D0, atau H1-nya adalah P1 min P2 lebih kecil dari D0, atau H0 P1 min P2 lebih kecil atau sama dengan D0, dan H1-nya adalah P1 min P2 lebih besar dari 0. Untuk hipotesis dua arahnya adalah H0-nya adalah P1 min P2 sama dengan delta 0, dan H1-nya adalah P1 min P2 tidak sama dengan delta 0. Nah, statistik ujinya Z hitung P1 min P2 min D0 dibagi akar P1 dalam kurung 1 min P1 dibagi N1 ditambah P2 kali 1 min P2 dibagi N2 di akar, ya. Titik kritisnya adalah uji untuk uji satu arah Z tabel sama dengan Z alfa. Untuk dua arah Z tabel maka sama dengan Z alfa per 2. Sedang untuk hipotesis yang kedua, untuk hipotesis satu arah, di sini H0, ya, P1 lebih besar atau sama dengan P2, dan H1-nya adalah P1 lebih kecil dari P2. Untuk H0 P1 kurang dari P2, maka H1-nya adalah P1 lebih besar dari P2. Sedang untuk hipotesis dua arah, maka hipotesis nolnya adalah P1 sama dengan P2. Kemudian H alternatifnya adalah P1 tidak sama dengan P2. Uji statistiknya pakai Z hitung, ini rumusnya. Di mana P sama dengan X1 plus X2 dibagi dengan N1 plus N2. Titik kritisnya Z tabel Z alfa untuk satu arah, untuk dua arahnya adalah Z alfa per 2. Nah, sebuah penelitian dilakukan untuk menguji pengaruh obat baru untuk infeksi, ya. Di sini 100 ekor tikus diberi suntikan infeksi, kemudian dibagi secara acak dalam dua grup, masing-masing 50 ekor tikus. Grup 1 sebagai kontrol dan grup 2 diberi obat. Setelah 30 hari, proporsi tikus yang hidup untuk grup 1 adalah 36%. Untuk grup 2 adalah 60%. Apakah obat tersebut efektif? Obat dikatakan efektif jika perbedaan antara grup perlakuan dengan grup kontrol lebih dari 12%. Nah, di sini yang ditanya adalah proporsi P1 dan P2 harus lebih besar dari 0,12 karena lebih besar dari 12%. Kemudian H0-nya P2 min P1 lebih kecil atau sama dengan 0,1, atau P2 min P1 lebih besar dari 0,12 pada alfa 5%. Di sini proporsi hidupnya adalah 0,36 untuk P1 dan P2-nya adalah 0,36 dan P2-nya adalah 0,6. Nah, statistik ujinya
Nih, ketemu ya. 0,6 kurangi 0,36 kali min 0,12 dibagi dengan akar ini ketemu 1,32. Wilayah kritisnya ya, kita lihat Z hitung 0,05 sama dengan 1,645. Nah, 1,23 lebih kecil dari 1,645. Maka diterima H0 atau belum cukup bukti untuk menolak H0. Dengan kata lain, berdasarkan informasi dari sampel yang ada, belum menunjukkan bahwa obat tersebut efektif. Ya, jadi kita lihat dari sini, maka bisa mengambil kesimpulan walaupun dalam perdebatan nampaknya berhasil ya. Tapi setelah kita hitung ternyata nilai Z hitungnya lebih kecil dari Z tabel pada taraf 0,05. Sekian pertemuan kita pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.